Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Selamat berjumpa kembali ya untuk pembelajaran di semester genap ini ya. Rekan-rekan mahasiswa mohon maaf ya, tadi terlambatnya banyak banget ya. Ternyata tadi lama sekali ngurusnya ya. Mohon maaf ya, jadi jam 4-an tuh baru selesai. Jadi saya pribadi mohon maaf sekali, jadi kelasnya terlambat lebih dari 1 jam. Tapi tenang aja, mungkin untuk pembelajaran kita nanti juga nggak terlalu lama aja sih, nggak terlalu lama sampai sore. Karena memang masih perkenalan dulu aja sih teman-teman. Jadi untuk menyingkat waktu, silahkan mungkin bagi teman-teman yang belum join untuk bisa segera join ya, diinformasikan di grup kelasnya mungkin. Kalau ada grup kelasnya, silahkan diinfokan ke rekan-rekan yang lainnya. Kemudian ini ya teman-teman. Bentar, di sini yang join sudah ada 30 ya. Kita ada beberapa. Bentar, saya lihat dulu. Di list yang kita lumayan banyak ya teman-teman ya. Kelas A itu ada 40 di sini. Ada 40 mahasiswa ya. Oke, silahkan mungkin diinfokan di grup kelas atau rekan-rekan yang lain untuk bisa join. Oke, sembari menunggu rekan-rekan yang lain, saya buka dulu ya kelasnya ya. Jadi sebelum kita memulai kelas hari ini, alangkah baiknya kita mengawali ya kelas kita dengan membaca doa berdasarkan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya. Kemudian bagaimana ya? Kita mulai dulu ya. Maaf ya, ini ada beberapa yang baru masuk sebentar. Oke, semoga semua teman-teman dalam kondisi sehat walafiat ya. Sembari kita nunggu. Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa, sebenarnya karena masih pertama ya, dan juga ada 40 mahasiswa, sebenarnya pengen perkenalan, tapi kebetulan karena kalau misalkan di rekan apa di FEB ya, dari pembelajaran di FEB memang di pertemuan pertama sudah ada ini ya teman-teman ya, sudah ada materi ya. Jadi nanti by default juga karena kesalahan saya juga, silakan nanti teman-teman mengisikan ya presensinya untuk di leads ya. Silahkan diisikan dulu presensinya di leads bagi yang sudah bisa, bagi yang belum, kalau berdasarkan informasi yang saya terima dari Pak Andika sepertinya lagi ada sinkronisasi sih teman-teman untuk teman-teman yang belum bisa ya, belum bisa mengakses ya kalau tidak salah karena ada beberapa kasus dari beberapa kelas yang sudah berjalan kemarin dari hari Senin itu ada beberapa kelas memang yang ada belum masuk ya di kelasnya yang di leads ya. Jadi mungkin yang belum nanti menunggu dulu ya karena memang sedang ada sinkronisasi data. Jadi bagi yang sudah silakan diisikan dulu. Kemudian kalau nggak salah di dalam ini ya teman-teman ya, di dalam leads itu ada pretest ya teman-teman yang sudah dibuatkan oleh Ibu Koordinator kita, Ibu Anita Mulyawati. Nah ini ya teman-teman ya. Kalau tidak salah sebenarnya harusnya rekan-rekan ini dipandu oleh Ibu Anita ya. Saya seharusnya yang pagi teman-teman yang pukul 8 untuk ini ya kelas B ya. Kemudian karena kebetulan kami berdua jadwalnya ini bentrok ya dengan jadwal di FIK, jadi kami berdua bertukar teman-teman. Beliau yang di kelas B, saya mengganti ya di kelas A gitu ya. Jadi mungkin nanti bisa menyesuaikan ya kalau di kelas ini apakah sudah ditentukan ya ketua kelas atau koordinator untuk mata kuliah atau mungkin ada semacam WA group. Terserah sih teman-teman. Biasanya saya kebijakan saya kembalikan ke rekan-rekan mahasiswa. Mungkin bisa ada perwakilan, ada ketua kelasnya atau gimana biasanya. Jadi nanti misalkan ya katakanlah ada koordinasi atau hal yang perlu disampaikan bisa lewat ketua kelas ataupun apa namanya koordinator mata kuliah ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti silahkan mungkin dari rekan-rekan mahasiswa ada volunteer atau memang sudah ditentukan. Karena kalau tidak salah kemarin dari rekan-rekan ini ya apa namanya? S1 ya, yang S1 yang semester 4 teman-teman kemarin mereka sudah mengkontak juga ada semacam WA group. Tapi tidak harus ada WA group sih. Yang penting nanti bagaimana membantu ya untuk komunikasi antara kita saja sih. Maksudnya kalau misalkan teman-teman ada trouble atau misalkan penugasan seperti apa gitu. Silahkan, sudah ditentukan belum untuk ini koordinator atau ketua kelasnya untuk kelas A? Sudah ada? Halo, nggak apa-apa teman-teman. Kalau ini ya, mungkin agak sedikit bingung juga ya.
Kalau misalkan kelas saya, ini ya silahkan teman-teman open mic aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada apa itu saya biasanya meminta mahasiswa untuk ini ya apa namanya terlibat gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti biasanya saya bahas itu dari materinya saja. Kemudian nanti teman-teman silahkan untuk aktif gitu ya. Jadi istilahnya ketika saya mengajukan pertanyaan, teman-teman bisa langsung menjawab gitu. Open mic aja nggak apa-apa. Jadi saya tidak harus ini ya harus apa namanya terlalu formal itu tidak apa-apa. Karena kalau saya lebih suka kayak kelas discussion gitu ya. Jadi kita diskusi di kelas gitu. Jadi nggak masalah. Kemudian nanti ketika teman-teman ada yang izin, misalkan ke toilet, silahkan lewat chat saja, kemudian langsung misalkan undur diri gitu. Jadi tidak ada ini sih kebijakan khusus. Kemudian yang izin, silahkan yang penting konfirmasi ke saya gitu ya. Jadi misalkan ada permasalahan, misalkan sedang ada sakit ataupun ada keperluan tertentu, silahkan disampaikan gitu ya. Kemudian ini bagaimana ketua kelas atau koordinator kelas sudah ada ditentukan? Kalau kontak saya sudah ada belum untuk teman-teman kelas A? Bagaimana? Harapan saya kelasnya jangan kayak ini ya, jangan kayak kuburan ya. Jadi ini aja, langsung direspon aja nggak apa-apa. Tidak usah takut, nggak apa-apa. Tidak ada ini sih, kalau misalkan nanti pengurangan nilai dan sebagainya tidak apa-apa. Nggak ada seperti itu sih kalau di saya. Oke, silahkan ya. Bagaimana ketua kelas atau siapa yang sudah ini? Sudah ditentukan belum? Silakan salah satu perwakilan aja. Atau mungkin apa? Eh, Kalau izin tunjuk Bu, saya nggak enak, nggak tahu. izin Bu. Silakan. Ada? Untuk Mbak Vina? ketua kelas belum ditentukan Bu. Tapi Iya, mungkin ketua kelas sudah. Mbak Vina? dari Mbak Vina teman-teman Fitria ini. mau, Agak mungkin dari putus-putus. teman-teman ada yang mau jadi ketua kelas Bu. Soalnya belum ditentuin dari kitanya sendiri. Oh, oke. Nggak apa-apa loh teman-teman sebenarnya kalau misalkan saya apa ya? Kalau saya sebenarnya nggak apa-apa kayak diskusi aja. Jadi teman-teman nggak usah takut misalkan langsung open mic atau apapun nggak apa-apa. Kalau di saya nggak apa-apa karena kelas itu saya buka memang sengaja memang kayak kelas discussion. Kayak di FIK juga. Jadi di sini nggak terlalu stretch atau gimana pun gitu. Saya pengen teman-teman juga ini ya, konfi juga ya. Jadi saya enjoy juga nggak terlalu seperti apa ya, terlalu beban gitu. Bagaimana untuk ketua kelasnya? Apakah sudah ada atau biasanya siapa? Atau saya tentukan? Kalau saya tentukan takutnya nggak enak ya. Yang biasanya aja kali ya. Atau volunteer, ada yang menjadi sukarelawan yang Saya boleh deh Bu. ingin. Oke, Mbak Vina ya. Nanti sudah ada kontak saya belum untuk Mbak Vina? Sudah punya kontak saya Mohon belum? maaf Bu, belum ada Bu. Oh, oke. Ini ya rekan-rekan kalau diperlukan ada nomor saya share di chat. Kalau misalkan ada permasalahan terkait perkuliahan, nanti silahkan dihubungi saja ke saya. Karena kemarin ini juga sedikit cerita ya teman-teman ya. Ada kasus kemarin itu jadi kebetulan di kami ya, di FIK ya teman-teman ya. Jadi batas pengajuan nilai itu tanggal 31. Input nilai itu kami diberi batas tanggal 31. Kebetulan ada salah satu mahasiswa itu dia baru mengajukan ujian susulan tanggal 1, teman-teman. Nah, itu bersyukur alhamdulillahnya. Jadi pas sistemnya pas kesempatan sempat lagi ya waktu dia mengajukan itu saya sempat ditutup. Kemudian ada sempat lagi karena kan itu fluktuatif karena bukan masa ini ya input nilai itu masih sempat dibuka. Jadi saya masih bisa untuk update nilainya gitu loh. Nah, itu jangan sampai terjadi seperti itu ya. Harapan saya nanti teman-teman jaga komunikasi misalkan ada yang kurang ataupun biasanya saya share ya bentuk spreadsheet gitu kayak mata kuliah kita ya spreadsheet. Jadi nanti nilai teman-teman tuh sampai di mana gitu ya. Kehadiran juga biasanya saya cover sekalian gitu. Jadi teman-teman kiranya ada yang kurang langsung aja dikomunikasikan ke saya. Jangan nunggu sampai akhir. Takutnya yang resiko teman-teman sendiri nilainya jadi kosong kan sayang sekali kayak gitu. Oke. Jadi silahkan ya. Oke, oh ya di jalan. Oke, oke, oke. Oh iya ya, tadi kelas offline ya teman-teman. Sama ini ya mungkin ya tadi kalau tidak salah informasinya baru ya kelas online ya. Ternyata ya yang minggu depan kita menunggu informasi terbaru ya apakah jadi online atau offline ya. Kemudian sebenarnya kebijakan saya juga diminta sih sebenarnya teman-teman kalau misalkan pembelajaran itu sebaiknya menggunakan PC atau komputer ya.
Itu jadi teman-teman mungkin next time bisa ini ya pas nggak di jalan, tapi kalau misalkan di lab kan kita ada komputer ya, tapi ya sejujurnya sih kalau saya pribadi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kemudian yang kasus pretest ini silahkan ya nanti gimana? Kalau kemarin itu saya dengan teman-teman itu ini saya tawarkan ya teman-teman untuk kita bahas dulu materinya sebentar, kemudian nanti kita coba yang ini ya pembahasan yang seperti yang ada di dalam video, kemudian baru teman-teman mengerjakan atau saya beri waktu dulu teman-teman mengerjakan baru kita bahas materinya. Itu biasanya saya serahkan ke teman-teman. Ini waktunya saya update saja teman-teman. Silahkan bagaimana enaknya kita bahas dulu materinya, kemudian nanti saya beri waktu teman-teman untuk mengerjakan. Biasanya di akhir teman-teman. Saya beri kesempatan teman-teman untuk mengerjakan dulu di akhir atau mau ini sistemnya nanti teman-teman untuk ini saja apa namanya mengerjakan dulu baru kita bahas gitu. Silahkan, seperti apa mungkin enaknya. Kalau saya biasanya kayak gitu sih, preferensi lebih ke saya berikan ke mahasiswa. Tuh. Jadi silahkan teman-teman bisa menentukan ya, ini sudah saya perpanjang, bagaimana? Mau mengerjakan dulu atau kita bahas dulu materinya rekan-rekan mahasiswa? Bagaimana? Kita bahas dulu atau gimana? Soalnya ini kayaknya masih perkenalan juga sih. Teman-teman materinya apa ya? Mengenal ini ya, Excel ya, Microsoft Excel ya. Oh iya, sama untuk tools-nya, mungkin kita seragamin aja ya teman-teman ya. Jadi kita menggunakan Microsoft Excel ya. Mungkin dari rekan-rekan mahasiswa bisa menyesuaikan ya. Kalau yang di Mac itu kemarin tuh kalau tidak salah sih ada beberapa permasalahan nanti ini ada sedikit perbedaan gitu ya. Jadi kalau bisa memang samaan sih. Kita pakai Microsoft Excel pun kemarin kebetulan ada yang menggunakan Windows. Kita kan biasanya seragamnya pakai Windows. Nah, kemudian ada teman yang menggunakan Mac. Jadi ketika kita menggunakan kode itu beberapa sintaks memang jadi agak sedikit berbeda teman-teman. Fungsi koma itu kalau untuk di apa namanya Excel ya yang menggunakan Windows itu kadang ada yang bisa dieksekusi. Kebetulan kemarin ada yang di Mac itu tidak bisa gitu ya. Jadi dia harus pakai titik koma. Kemudian beberapa percobaan lagi juga itu sama teman-teman itu di kelas. Jadi sebaiknya kita lebih sering menggunakan titik koma atau menyesuaikan dengan strukturisasi sintak yang ada biasanya seperti itu. Tapi kalau yang ini kan masih perkenalan, jadi kayaknya sih belum ada kode-kode sintaks gitu, belum ada sih teman-teman. Fungsinya belum ada, kita belum masuk ke fungsi-fungsi. Jadi baru pengenalan ininya saja sih, menu saja untuk hari ini. Gitu. Jadi apa namanya belum sampai ke sana sih. Jadi kemarin aja kebetulan pas ada yang ini ya langsung ke fungsi itu ternyata ada seperti itu. Karena kalau tidak salah ada spreadsheet juga yang dari Google ya. Kalau bisa kita jamaah saja ya sama ya kita sama ratakan saja kita menggunakan Microsoft Excel ya biar sama itu. Kalau ada trouble mungkin lebih mudah ya. Karena kalau nggak salah saya juga nyoba itu kalau spreadsheet ada sedikit berbeda juga teman-teman. Ada beberapa ya kalau kita pakai keyboard itu ya. Kalau misalkan untuk enter gitu ya di dalam satu sel itu turunnya itu kalau misalkan kita pakai Excel itu kan pakai alt sama enter. Nah, kalau pakai spreadsheet itu beda lagi kalau nggak salah. Jadi agak sedikit berbeda. Sebenarnya tidak terlalu signifikan sih. Cuman kadang-kadang kalau misalkan kelewatan gitu kan juga nggak enak gitu. Biar seragaman. Oke, bagaimana? Kita bahas materi dulu ya. Nanti rekan-rekan saya beri kesempatan untuk mengerjakan ya, gitu aja ya. Nah, silakan nanti untuk mengisikan presensinya. Sebenarnya saya nggak terlalu ini ya, nggak apa-apa nanti teman-teman untuk pertama juga nanti langsung by default nanti saya isikan full aja untuk presensinya nggak apa-apa. Tapi untuk bukti silakan teman-teman yang bisa mengakses Leads untuk mengisikan presensinya. Oke, sebentar ya, saya izin share screen dulu. Mohon maaf sekali ya hari ini jadi terlambat. Oh iya, sama untuk minggu depan, kalau kelas kita itu kan mulainya pukul 15 ya. Jadi bagaimana teman-teman? Nanti misalkan waktu sholat, teman-teman mau ada break istirahat sholat dulu atau gimana? Kalau saya pribadi sih nggak suka ninggal gitu ya, ninggal sholat gitu ya. Jadi gimana? Nanti di tengah-tengah waktu habis azan gitu, kita break dulu, sholat, terus balik lagi. Itu gimana? Atau mau terus lanjut sampai agak ini, sorean? Break sholat dulu aja ya. Nah, nggak apa-apa. Jadi nanti kita masuk dulu, katakanlah, sebenarnya emang agak nanggung ya jam 3 sampai itu ya. Tapi nggak apa-apa deh, masuk-masuk isi-isi absen dulu lah, bahas-bahas sedikit gitu. Nanti kita break dulu ketika sholat, kemudian kita baru lanjut ya. Itu ya sistemnya. Biar nggak ini, karena sorenya sore banget jam 17 ini sih.
Meskipun nanti biasanya pembelajaran tidak harus sampai jam sekian ya. Kita bikin ini aja sih, senyamannya kita. Sebentar, saya izin share screen dulu materinya sebentar. Mungkin teman-teman juga sudah cukup banyak lebih tahu ya, kalau sering menggunakan Excel. Jadi kita hanya mereview saja teman-teman untuk pertemuan kali ini. Oke, sebentar ya. Oke, ini ya. Oh iya, sama ini teman-teman. Nanti mohon izin ya untuk diingatkan ya, saya di akhir itu untuk screenshot ya. Itu saya sering kelupaan ya. Kalau ngajar terus sampai lupa waktu ya. Jadi istilahnya langsung ini ya. Saya closing gitu nggak screenshot itu padahal Oh, nanti dia biasanya diminta bukti. ini Jadi ya? nanti tolong diingatkan ya. Oke, ini presentasinya apakah sudah terlihat di rekan-rekan mahasiswa? Itu presentasinya. Ada perwakilan saja, nggak apa-apa. Sudah terlihat? Terlihat, Bu. Bagaimana? Oke, terima kasih ya. Oke, untuk spreadsheet mata kuliah ini nanti sebenarnya tim dosen, kebetulan sebenarnya rekan-rekan mahasiswa akan diampu oleh Ibu Anita ya untuk kelas A ya. Tapi karena kebetulan jadwalnya ini ya teman-teman ya, kami menyesuaikan dengan yang di Evika. Jadi kemarin itu ada penyesuaian, jadi saya bertukar ya teman-teman ya. Mohon maaf ya, jadi mungkin kalau teman-teman mau ke Bu Anita jadi nggak jadi. Jadi akhirnya saya ya yang menemani teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Terkait dengan pertemuan pertama kali ini, nanti kita akan belajar mengenal ya teman-teman ya pekerjaan dasar dan menu-menu yang ada di dalam Microsoft Excel. Nah, nanti untuk kemampuan yang diharapkan yaitu mahasiswa memahami ya nanti ada tab file, jadi beberapa ini ya tab-tab yang terdapat di dalam Microsoft Excel, kemudian workbook, kemudian worksheet, membuat dan menyimpan workbook, memilih sel serta mengedit data. Mungkin rekan-rekan sudah terbiasa, kita hanya mereview saja teman-teman. Kemudian memiliki keterampilan berkomunikasi dalam berbahasa Indonesia dan berbahasa Inggris, baik lisan maupun tulisan. Karena mungkin nanti kalau kita menggunakan menu yang ada di dalam komputer, terutama untuk ini ya aplikasi Microsoft Excel, banyak yang menggunakan ini ya istilah bahasa Inggris. Jadi teman-teman berusaha ya untuk ini ya familiar ya dengan istilah-istilah tersebut. Kemudian mampu menyampaikan berbagai ide. Kemudian saya lanjutkan dulu. Sebentar. Ini untuk pokok bahasannya ini yang pertama memahami tab file ya di dalam Microsoft Excel. Selanjutnya memahami workbook, worksheet di dalam Microsoft Excel. Kemudian kita membuat workbook baru, kemudian memilih sel, mengentry, mengedit data pada sel, menyimpan workbook. Kemudian mengenal jenis data entry. Entry data, menyisipkan baris dan kolom, kemudian menghapus sel, baris, dan kolom. Nah, kemudian fungsi di dalam Microsoft Excel atau biasa kita panggil ini ya MS Excel ya, merupakan suatu program ya spreadsheet yang cukup dikenal ya, cukup familiar juga teman-teman mungkin ketika sekolah juga sudah ini ya banyak menggunakan aplikasi ini ya. Jadi istilahnya hanya mereview saja teman-teman. Kemudian di dalam aplikasi ini juga menawarkan kemudahan ya bagi penggunanya untuk bisa menggunakan ya secara optimal atau maksimal. Nah, untuk aplikasinya sebenarnya di sini disampaikan ya MS Excel-nya 2019, tetapi tidak menutup kemungkinan ini ya teman-teman, karena biasanya versinya kalau menurut saya pribadi bebas saja ya nggak apa-apa ya Excel-nya. Kalau ada 2019 tidak apa-apa ini disamakan, tapi kalau misalkan teman-teman menggunakan Office 365, saya juga kebetulan pakai Office 365, jadi nggak apa-apa ya. Jadi maksudnya tidak harus sama semua nggak apa-apa. Insya Allah kalau nggak salah itu ketika kita menggunakan sama-sama Microsoft Excel tidak jauh berbeda juga. Gitu. Oke, untuk di sini ya MS Excel 2019 ini memiliki fungsi ya hampir sama ya. Nah ini ya dengan versi-versi sebelumnya. Jadi nanti teman-teman ketika menggunakan versi sebelum atau sesudahnya, kalau tidak salah yang 2000 yang terakhir itu yang 2021 atau 2020 ya, yang setelah 2019. Karena setelah itu saya udah pakai yang 365 ya. Jadi
Kalau nggak salah sih versinya terakhir yang itu ya, kalau nggak salah itu. Karena kalau tidak di 365 tidak ada versinya ya, jadi langsung biasanya. Silahkan nanti versinya tidak terlalu bermasalah kita menggunakan yang mana. Kemudian untuk manfaat dari Microsoft Excel di sini secara teoretikal aja sih teman-teman. Nanti ada beberapa poin ya di dalam pretest itu yang ditanyakan ya. Tapi hanya beberapa hal teoretikal aja. Tapi teman-teman ketika sudah familiar dengan Microsoft Excel mungkin sudah yang tidak akan kesulitan juga dalam mengerjakan. Kemudian manfaat di Microsoft Excel adalah di sini ditawarkan berbagai formula ya yang nanti akan membantu ya, mempermudah ya dalam mungkin proses ya kita melakukan perhitungan ataupun melakukan membuat pelaporan ya. Kemudian ada juga fitur-fitur data diagram atau kita bisa meng-create ya, menghasilkan diagram dari data yang kita telah miliki ya untuk ini ya menganalisis data baik itu nanti hasilnya diagram dalam bentuk tabel, grafik ya, visualisasi yang memudahkan ya. Kemudian jika ada kesalahan perhitungan, maka nanti akan bisa ya mendeteksi kesalahan atau tracing error. Kemudian jumlah baris dan kolom di sini juga memudahkan ya karena biasanya ada indexing ya. Misalkan katakanlah di sana ada A1, A2 gitu ya, ada B gitu ya. Jadi yang atas itu kan kolom ya, huruf gitu ya. Kemudian ada numberingnya ya, turun ke bawah. Kemudian, nah di sini kita memahami ya untuk menu-menu di dalam Microsoft Excel. Mungkin teman-teman udah sambil merem aja udah tahu ya sebenarnya. Kalau saya di sini cuma mereview aja sih teman-teman karena mohon maaf ya mungkin agak sedikit membosankan karena bagi teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan Excel mungkin kayak gini udah ini ya nggak usah diapalin udah automatically udah tahu ya. Jadi kita hanya mereview saja sifatnya teman-teman. Nah ini ya view ini salah satu contohnya menu-menu tab ya di dalam Microsoft Excel ya di sini ya Home, New, Open, kemudian Info, Save, Save As, Print dan sebagainya sampai dengan Account, Feedback dan juga Option. Nah di sini hanya saja mungkin teman-teman ketika menggunakan versi yang berbeda biasanya interface atau bentuk tampilan agak sedikit berbeda, tapi secara fungsionalitas biasanya menu-menu ini memang tersedia dan ada ya untuk membantu kita ya di dalam ini ya bekerja ya dengan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini beberapa penjelasan ya terkait submenu di dalam tab file ya yang harus kita familiar ya, harus kita ketahui ya. Nah, di sini ada menu untuk ini ya teman-teman ya, back atau kembali ya. Kemudian ada info. Info ini terkait dengan informasi ukuran, kemudian judul, dan beberapa info dari ini ya, file workbook tadi. Kemudian new ketika teman-teman ingin membuka ya, satu workbook baru, atau lembar kerja baru, istilah bahasa Indonesianya. Open ini ketika teman-teman ingin membuka suatu file ya, file terutama untuk file Excel ya. Kemudian di sini ada save dan juga save as. Nah ini ya, save ini untuk menyimpan ya teman-teman ya, ketika memang sudah kita hanya menyimpan kembali ya. Kalau untuk save as, bagi yang kita belum save tuh, misalkan kita belum menentukan namanya filenya apa, nah ini bisa menggunakan save as dulu. Baru nanti teman-teman ketika mau save ya, tinggal save ya. Tinggal klik save atau ada ini ya, logo disket ya biasanya di atas pojok gitu ya, kalau kita pakai icon. Kemudian ada print juga ya untuk melakukan pencetakan. Kemudian share itu untuk kita bisa bersharing ya, berbagi dokumen. Baik itu misalkan teman-teman menggunakan OneDrive ataupun SharePoint yang lainnya. Nah, ini saya lanjutkan dulu. Ada export juga teman-teman ketika teman-teman ingin ya mengekspor file Microsoft Excel teman-teman di dalam dokumen PDF. Publish di sini untuk ini ya membagikan jenis analisis ya ini menggunakan Power BI memang tidak terlalu familiar juga sih digunakan. Kalau export mungkin masih sering juga. Untuk close untuk menutup ya. Kemudian account di sini kaitannya ketika teman-teman ingin ya login akun dari Office sendiri ya. Jadi ketika misalkan teman-teman membeli lisensi ya
yang berbayar katakanlah. Nah, di sana teman-teman biasanya bisa login ataupun tidak berbayar yang free juga bisa kok teman-teman. Yang free itu kalau nggak salah itu dapat 5 giga. 5 giga ya yang di OneDrive itu ya, penyimpanannya yang free. Kalau yang berbayar biasanya sampai 1 tera. Kemudian option. Nah, option di sini kontrol ya. Menu nanti misalkan ingin teman-teman atur sesuai kehendak teman-teman, apakah menunya akan ingin ditampilkan yang mana saja. Nah, nanti kontrolnya bisa melalui option. Kemudian di sini adalah salah satu bentuk ya, contoh dari ini ya, workbook di dalam Microsoft Excel dengan beberapa menu yang sudah ditandai di sini ya teman-teman ya. Nah, di sini di tab, nah ini kita mencoba mengenal ya, di sini dicontohkan bahwa di tab di sini ada beberapa menu ya, di antaranya ada file, home, insert, draw, page layout, format, dan sebagainya ya. Nah, ini juga nanti tergantung teman-teman. Ketika teman-teman misalkan menggunakan, ini salah satu contohnya ya, add-in ya. Misalkan teman-teman ingin ya memudahkan ketika ingin apa namanya membuat workbook, teman-teman bisa langsung ya terintegrasi dengan salah satu aplikasi, misalkan Nitro PDF ya. Jadi teman-teman pengen langsung PDF-nya, sebenarnya ada sendiri sih, sudah tersedia kalau tidak salah. Nah ini juga sih sebenarnya version di dalam Microsoft Excel ini ya, kalau mungkin teman-teman menggunakan versi yang sebelum dari 2019, yang paling agak jauh itu yang 2010 sih teman-teman, itu masih agak minimal ya. Jadi kalau nggak salah saya agak lupa itu apakah sudah bisa langsung ke PDF, saya kurang tahu. Kalau tidak salah kalau yang 2013 ke atas itu visualisasi bentuk dan segala sesuatunya sudah lebih mirip sih teman-teman. Jadi tidak terlalu signifikan bedanya. Kalau yang 2010 itu versinya masih agak jauh sih biasanya. Jadi mungkin menyesuaikan juga ketika teman-teman menggunakan versi tersebut. Tapi tidak masalah sih, secara umum sama. Hanya bentuk visualnya saja biasanya agak beda sama peletakan menunya biasanya. Kemudian di sini ada tombol dialog, kemudian ada grouping ya. Ini grouping dari menu, teman-teman. Teman-teman bisa melakukan styling, kemudian penentuan ini ya, kontrol dari font, kemudian clipboard ini untuk copy paste, kemudian alignment ini kontrol untuk ini ya, paragraf ya. Nah, ini bisa disesuaikan ya. Ini kemudian ada ribbon. Nah, ini untuk akses ya, akses dengan mudah. Kemudian tombol dialog. Nah, ini juga untuk semacam kayak shortcut juga sih, teman-teman. Jadi suatu tombol yang memudahkan kita untuk mengakses satu menu yang lainnya. Di sini kalau tidak salah untuk formattingnya ya, nanti bisa lebih komplit kalau misalkan kita menekan button yang ini. Kemudian ada tabulasi sheet. Nah, di sini nanti ketika teman-teman membuka satu ini ya workbook, biasanya teman-teman bisa menambahkan sheet. Jadi tidak terbatas hanya 3, bisa lebih dari itu ya. Dengan biasanya kalau misalkan per masing-masing sheet itu by default bentuknya seperti ini ya. Jadi ketika teman-teman misalkan copy paste suatu file dari sheet 1 ke sheet 2, tidak jarang kalau tabel bentuknya jadi balik lagi teman-teman. By default bentuk standarnya seperti ini. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang harus menyesuaikan lagi. Beda kalau misalkan kita bikin file tuh teman-teman. Habis itu kita copy aja sih workbook-nya. Nah, itu biasanya potensi apa nih? White ya. Ukuran size dari tabelnya itu tidak berubah, biasanya kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada kontrol zooming juga teman-teman untuk size dari tampilan ya. Nah, mau seberapa besar, sekian persen, nah bisa teman-teman tentukan. Kemudian tipe tampilan juga bisa teman-teman tentukan. Nah, nanti teman-teman bisa explore lagi dan juga biasanya kita ini aja menggunakan kontrol menu yang memang biasa digunakan gitu. Jadi kalau tidak ya nggak usah memaksakan harus menggunakan gitu ya. Nah ini ya di sini juga ada title ya, judul juga. Nanti teman-teman, nah ini kalau misalkan teman-teman menggunakan akun. Nah akun, ini tidak harus yang berbayar, yang free juga ada teman-teman yang saya sampaikan tadi ya. Biasanya dapat ini OneDrive-nya itu 5 GB. Nah ini biasanya kalau teman-teman menggunakan free bisa juga nih teman-teman, jadi ganti namanya teman-teman sendiri bisa ini teman-teman. Jadi pakai aja, karena waktu itu saya kuliah, itu saya juga pakai yang free kok teman-teman. Karena emang dari kampus dapatnya itu hanya yang free, yang apa 5 giga ya, yang penyimpanannya hanya 5 giga. Tapi lumayan kan, tapi kan berlisensi juga gitu ya. Meskipun yang free aja gitu ya. Emang terbatas, tapi kan bisa ini ya dapat lisensinya. Oke. Kita lanjut dulu.
Berikut beberapa komponen di dalam workbook Excel ya. Nah, di sini ada quick access toolbar. Nah, di sini ada ini ya teman-teman ya, tombol-tombol yang memang memudahkan kita untuk bisa cepat mengakses. Jadi save, undo yang ada di pojokan atas sih biasanya. Nanti kita bisa lihat nah di sini ya. Nah, ini teman-teman ada save, gambar disket, auto save dan sebagainya. Nah, ini ya. Nah, itu biasanya apa namanya? Quick access toolbar. Kemudian tab tadi ya kita kenal beberapa menu ya, file, kemudian ini ya tappingnya di sini ya, ada home, insert, draw dan sebagainya. Kalau saya terlalu cepat diingetin aja teman-teman ya, kadang kebablasan. Jadi ngejelasin gitu kalau terlalu cepat silahkan ya. Kalau misalkan di saya, kalau misalkan teman-teman ada yang ditanyakan, saya lagi ngejelasin, silahkan interrupt aja, nggak apa-apa. Kalau di saya hal itu sah-sah saja ya. Jadi tidak dibilang apa ya tidak sopan atau ini nggak apa-apa kalau di saya. Jadi kalau misalkan daripada kentar kelupaan, misalkan katakanlah ada yang ingin teman-teman sampaikan apa ya in the middle saya lagi menjelaskan itu silahkan nggak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan nggak apa-apa silahkan. Jadi nggak usah apa ya namanya canggung atau takut nggak apa-apa. Oke, saya lanjutkan dulu. Tadi untuk home ya, di sini ada tombol-tombol ya untuk memformat ya komponen-komponennya ada home, insert ini kita untuk menyisipkan atau menambahkan objek ya, ada picture, ada pivot table, ada shape dan sebagainya. Page layout ini untuk penentuan ya, pengaturan halaman ya. Kita mau atur marginnya seberapa. Nah, teman-teman menggunakan layout. Nah, mau apa? Tepi kanan kiri berapa itu ya biasanya kayak gitu ya kalau misalkan kita apa kalau tugas akhir kan teman-teman menggunakan Word ya jadi tidak menggunakan Excel tapi kalau ada ketentuan hampir mirip juga sama yang ada dengan di Microsoft Word. Kemudian formula di sini untuk menyisipkan fungsi ya teman-teman. Nah ini yang sedikit spesial dari Excel ada fungsi-fungsinya di dalamnya yang membantu di dalam proses perhitungan. Nah, data di sini untuk pengolahan data. Apakah teman-teman akan melakukan sorting, pengurutan, filter, kemudian import data, kemudian review ya. Review di sini berisi perintah-perintah pengaturan seperti spelling, translate, kemudian new comment, kemudian di dalam view ada juga pengaturan tampilan ya, baik itu ukuran halaman, kemudian seperti tadi ya layout dan sebagainya ya itu juga sejenis ya. Oke, kita lanjut. Berikut beberapa komponen lainnya seperti developer. Nah, developer ini ada ini ya teman-teman ya. Perintah untuk kontrol insert button, combo box, list box. Ada makro juga ya teman-teman. Kemudian ada juga ini power pivot ya untuk membantu menganalisis data. Kemudian tombol dialog ya. Di sini ada ini ya membuka kotak dialog ya. Kemudian grouping ini juga untuk membuat ini ya grouping ya kumpulan ya dari sesuatu ya. Misalkan ada beberapa tombol di sini. Kemudian di view di sini untuk mengubah tampilan ya lembar kerja atau worksheet. Nah di zoom ini pengaturan ya besar kecilnya dari tampilan ya berapa persen gitu teman-teman ingin tampilan tersebut munculnya gitu. Kemudian ada ribbon display ya. Di sini ada auto hide ribbon. Jadi nanti teman-teman misalkan menunya mau dihilangin. Nah, ini pakai saja yang auto hide teman-teman gitu. Kalau show tabs ini biasanya memperlihatkan semua tabnya gitu. So tab and comment ya berarti sekalian komennya. Kemudian nah ini untuk bentuknya ya di sini hampir sama seperti tadi ya. Di sini ada sheet, ada navigasi, kemudian untuk penambahan sheet ya, new sheet, kemudian di sini navigasi horizontal dan juga vertikal. Jadi teman-teman bisa menggeser ya. Kemudian di sini ada name box ya. Jadi penamaan ini juga bisa diubah sih teman-teman ketika nanti membuat grouping. Nanti aja sih kalau udah nyampe ya. Kemudian di sini select all, kemudian ada range cell, kemudian di sini formula. Nah, ini yang spesial ya teman-teman ya. Kalau di Excel kita tinggal menggunakan formula ini ya. Misalkan sama dengan sum, sama dengan con. Nah, itu nanti saja sih. Biasanya kita menggunakan seperti itu. Teman-teman udah familiar paling. Average itu ya. Kemudian cell. Nah, ini ya. Cell ini adalah posisi ini ya. Antara ini ya teman-teman, baris dan juga kolom ya. Di mana cara membaca sel ini adalah dengan
membaca ini ya teman-teman ya, kolom berapa di baris berapa. Katakanlah seperti kolom ini berarti kita membaca F4 seperti itu ya. Jadi kolom berapa di baris berapa. Kemudian berikut ini penjelasan terkait dengan lembar kerja di dalam Microsoft Excel. Nah, ini ada name box, kotak untuk menampung nama sel dan range ya, yang akan dibuat di dalam Microsoft Excel. Nah, ini ya teman-teman tadi. Ini teman-teman name box ini ya. Nah, ini ya F3 ini ya, kotak ini ya. Kemudian ada select all. Nah, ini untuk memilih semua, teman-teman. Jadi cukup dengan mengeklik berarti sudah nanti terpilih ya, semuanya langsung ke blok ya, terpilih ya. Kemudian range cell, nah ini adalah suatu kumpulan kolom dan juga baris ya, yang nanti kita misalkan tentukan ya, dari mana sampai mana, misalkan A1 sampai dengan A10 gitu. Kemudian formula bar, nah di sini untuk ini ya teman-teman tadi ya, mengetikkan rumus ya, rumus formulanya. Kemudian sel ini adalah perpotongan ya tadi ya, baris dengan kolom. Dengan cara membacanya misalkan dari kolom dulu ya. Kolomnya A, kemudian barisnya 1. Di kolom B, barisnya 2 gitu. Kemudian navigasi sheet. Nah, di sini untuk berpindah ya antar sheet ya. Kemudian tab sheet. Nah, ini ada sheet-nya, kan ada tab-tabnya ya di sini ya. Nah, ini ya masing-masing ini tab sheet-nya. Ini teman-teman kalau mau bertambah menambahkan sheet. Kemudian ini navigasi horizontal dan navigasi vertikal ya. Ini tergantung posisi ya teman-teman ya. Kalau horizontal itu yang ke atas. Horizontal yang ke ini, maaf, mendatar. Horizontal itu yang di bawah ya, maaf. Mohon maaf, mendatar horizontal. Nah, vertikal ini yang ke atas ya. Nah, tuh. Kemudian di sini membuat workbook baru ya. Nanti teman-teman kita membuat bersama ya workbook baru. Nah, di dalam suatu Microsoft Excel. Jadi kita nanti mengklik file dulu di menu bar, kemudian mengklik new ya, blank workbook. Ini salah satu opsinya. Atau kalau yang pokoknya yang di atas ini sih teman-teman. Di atas, pokoknya sekitar 2000 Excel 2013 ke atas. Nah, itu nanti bisa memilih option sih. Jadi workbook-nya tidak harus selalu yang blank. Banyak yang sudah misalkan sudah ada template-nya itu juga bisa dipilih sebenarnya kalau terkoneksi dengan internet. Kemudian memilih sel, nah ini ya nanti bisa memilih. Nah, teman-teman tinggal ngeklik aja sih, pasti udah bisa. Nah, ini referensi sel ya. Di sini ada relatif, ada semi absolut. Absolut ini nilai ini sih teman-teman pakai ini apa namanya? Dolar ya. Nah, istilah dolar ini sih. Nanti saja sih ketika nanti kita sudah menggunakan ya. Kebetulan kita mengenal ini dulu aja. Jadi fungsi absolut tuh ini ya teman-teman ya. Jadi kita pakai dolar sih. Nanti biasanya FN F4. Jadi suatu kumpulan ini ya teman-teman ya. Sel itu memang sengaja kita blocking agar memang terkunci ya, nilainya itu absolut tidak bergeser gitu sih. Nanti saja ketika sudah menggunakan. Kemudian mengentry dan mengedit data di dalam sel ya. Nah, ketika teman-teman ingin ini ya menginput data, biasanya langsung saja ya, langsung ketikkan ya di dalam sel tersebut, kemudian menekan enter. Kemudian kalau misalkan mengedit, bisa diedit di dalam function itu juga bisa teman-teman untuk mengedit. Nanti kita coba lihat ya. Oke, kemudian menyimpan. Nah, untuk menyimpan workbook, teman-teman bisa langsung ke file simpan ya atau save bahasanya. Save as ini, simpan sebagai save as dulu, baru nanti di save. Kemudian teman-teman nanti ketika menyimpan bisa nih pakai OneDrive. OneDrive ini juga sifatnya ini teman-teman opsional tadi ya teman-teman ya. Biasanya sih teman-teman harus register dulu ya. Register dulu nanti biasanya yang free itu 5 GB tadi yang seperti saya sampaikan. Nah, nanti kalau misalkan yang berbayar memang storage atau penyimpanannya jauh lebih besar. Kemudian untuk telusuri ya ini mencari file ya. Nanti setelah teman-teman akan membuka tadi ya simpan atau save as. Nah, teman-teman nanti bisanya mencari lokasi penyimpanan. Kiranya file tadi yang saya buat mau saya simpan di mana ya gitu. Di folder apa gitu misalkan. Kemudian ada nama file. Nah, teman-teman nanti akan memberikan nama kepada file tadi. Misalkan new file atau file 1 dan sebagainya. Kemudian format.
Nah, nanti akan berbagai macam ya teman-teman ya. Kalau kita berbicara terkait Microsoft Excel, biasanya kalau yang terakhir itu Excel S ya. Kalau yang dulu pakainya Excel S biasa, Excel SX kalau yang sekarang ya. Yang versi berapa ya? 2000, pokoknya kalau nggak salah yang 13 ke atas sih. 13 ke atas itu kalau nggak salah karena memang sudah sejenis ya. Excel S tambah X sih teman-teman. Nanti biasanya. Kemudian baru teman-teman simpan. Kemudian di sini mengenal jenis data entry. Nah, ini beberapa tipe data teman-teman yang nanti bisa teman-teman gunakan atau bisa teman-teman temui ketika menggunakan Microsoft Excel. Di antaranya untuk karakter, nah ini adalah teks ya. Nanti teksnya bebas sih teman-teman, mau huruf, angka, string, ya ini untuk apa namanya isian ya, karakter di dalam suatu sel misalkan. Kemudian numerik ini angka. Angka di sini macam-macam sih teman-teman. Desimal, pecahan, nanti bisa di setting ya teman-teman ya. Type-nya itu mau bentuknya seperti apa gitu ya. Biasanya macam-macam kalau di dalam Excel. Kemudian date, tanggal. Tanggal ini juga beberapa format yang tersedia di dalam Excel. Apakah bisanya ini ya teman-teman ya. Apa namanya? Itu ya. Yang ini. Nah, ini ada ini nggak sih? Ada annotate. Ada yang ini ya teman-teman ya, yang pakai Y, kemudian ada apa M, baru D ya. Jadi ada year tahun dulu, baru month bulan, baru day gitu. Atau teman-teman menentukan juga yang urutannya, misalkan mau apa namanya day dulu ya, hari dulu, baru bulan, baru tanggal. Biasanya ada beberapa tawaran ya format yang memang kita bisa gunakan, menyesuaikan biasanya kebutuhan dari kita. Kemudian di sini ada currency atau mata uang. Nah, di sini juga bisa menyesuaikan ya rekan-rekan, nanti misalkan di sana akan menggunakan mata uang karena kebetulan ada data uangnya, teman-teman. Nah, itu silakan nanti tinggal men-set ya, mengatur ya di dalam formatting untuk set misalkan mata uangnya dolar atau mata uangnya rupiah. Nanti bisa nggak usah one by one ditambah, tapi teman-teman mungkin cukup menggunakan format di currency-nya untuk menyesuaikan. Kemudian boolean, boolean ini ada dua nilai teman-teman. Ada nilai true atau false ya. Biner ya, nilainya ada dua. Apakah benar ataukah salah ya. Kemudian NA ini tipe data kosong ya, jadi tidak ada isinya. Kemudian formula di sini nanti isinya rumus dan juga fungsi ya untuk pengolahan data. Nah, ini nanti rekan-rekan juga bisa ya melakukan entry data, menyisipkan baris dan kolom, menghapus sel ya, baris dan kolom juga. Kemudian untuk menginput data di dalam sel secara manual, langkah-langkah yang diperlukan ya nanti misalkan ini ya, mengaktifkan sel, kemudian kita coba ya teman-teman ya, akan menginputkan sesuatu. Kita ketik misalkan nama gitu ya. Kemudian kita menekan enter. Nah, kemudian di sini ada menyisipkan baris nih teman-teman. Kita pengen ada baris tambahan. Nah, katakanlah misalkan di situ ada nama mahasiswa, kita pengen nambah ya data mahasiswa kita pengen tambahin. Nah, itu kita tambah barisnya nanti dengan insert ya. Insert ini ya, row ya, baris ya. Nah, kemudian ada pula selain baris ada insert kolom juga, teman-teman. Nah, nanti cukup teman-teman mengklik ya sel mana kiranya ya. Biasanya untuk tinggal ditambahkan ya insert kolom. Nah, kemudian ada juga menyisipkan sel ya. Nah, menyisipkan sel kosong itu ini ya bisa memilih untuk menggeser sel lain ke bawah atau mengakomodasi, nanti ada beberapa kontrol ya yang bisa teman-teman coba biasanya di dalam ini ya, menyisipkan ya di sini ya. Ataupun biasanya kalau apa namanya ini juga kalau kolom itu juga bisa dipecah juga ya teman-teman ya. Kolomnya bisa kita pengen apa namanya kolom satu bisa jadi 3 kolom gitu ya. Itu juga bisa sih sebenarnya. Oke, demikian ya untuk teorinya. Nah, silakan untuk prakteknya saya beri ini ya kita coba bahas sebentar. Dan saya stop share dulu. Oh iya, sama ini ya teman-teman ya. Kalau di kelas saya memang tidak ada kewajiban untuk ini ya on cam ya. Tapi nanti di akhir nanti mohon diingatkan ya untuk bisa on cam ya untuk dokumentasi aja. Oke, sebentar.
Saya izin share screen dulu. Kita coba buka ini teman-teman. Excel ya. Bentar. Silahkan mungkin rekan-rekan bisa mencoba membuka Excel-nya. Kita mencoba bersama. Nah, nanti biasanya kalau di dalam praktik ini nanti silahkan ya. Nanti biasanya saya memberikan kesempatan untuk teman-teman aktif. Jadi teman-teman nanti misalkan saya minta ini silahkan dimunculkan gitu ya. Jadi nanti silahkan teman-teman aktif aja. Jadi keaktifan dari teman-teman biasanya saya nilai dari ini ya. Teman-teman menjawab ya dari penugasan saya ya. Misalkan bukan penugasan, nanti pertanyaan saya ya. Apakah sudah terlihat ya untuk share screen-nya ya. Ini Excel-nya ya, teman-teman. Sudah terlihat Excel-nya ya. Nah, silakan teman-teman juga membuka Excel-nya. Nanti misalkan saya minta apa gitu ya, silakan nanti langsung aja teman-teman open mic gitu. Misalkan siapa yang bisa, nanti langsung dicoba aja gitu, share screen. Karena kebetulan kita nggak di lab ya, jadi sayanya nggak bisa one by one gitu ya. Jadi nanti silakan ya share screen bagi teman-teman yang bisa gitu ya. Jadi nanti biasanya saya gunakan chat itu ya, kolom chat box di dalam Zoom itu untuk mendata rekan-rekan yang aktif. Jadi nanti kalau teman-teman bisa menjawab misalkan pertanyaan saya, silakan biasanya saya minta untuk mencatatkan ya nama dan juga NIM-nya ya di dalam ini ya kolom chat gitu ya sebagai pendataan saya untuk keaktifan gitu. Nggak apa-apa sih teman-teman, nanti saya insya Allah saya rekap gitu. Itu untuk penilaian keaktifan dari teman-teman. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini salah satu bentuk ya dari Excel, salah satu contohnya seperti ini teman-teman. Saya pakai yang 365 nih teman-teman. Nah ini ya di dalam Excel, nah ini teman-teman. Silakan menyesuaikan aja sih versionnya ya, versinya ya. Kalau sebelumnya juga nggak apa-apa teman-teman. Secara fungsional, kalau menurut saya kalau yang nggak 2010 sih nggak terlalu signifikan. Tapi meskipun 2010 pun juga tidak jauh berbeda kok teman-teman, nggak apa-apa. Kemarin kalau nggak salah ada juga kok teman-teman yang menggunakan yang versi 2010. Dia juga bisa menyesuaikan gitu. Jadi nanti di sini teman-teman, ini yang blank workbook, ini yang by default ya, kosongan gitulah teman-teman bahasanya. Nah, teman-teman pengen sih bikin sesuai selera teman-teman, biasanya kita pakai blank workbook. Tapi kalau teman-teman menggunakan template, nah di dalam Excel teman-teman banyak nih teman-teman. Jadi kita bisa milih banyak ya tadi ya, seperti yang saya pilih tadi ya. Jadi di dalam home kita bisa milih more templates ya. Nah, di sini biasanya banyak teman-teman. Teman-teman pengen bikin kalender, ini yang by default bentuknya udah langsung, tinggal pilih aja. Misalkan, nah ini ya kalender. Nanti udah langsung create, nanti udah muncul seperti ini, tinggal diedit gitu. Atau apapun juga nih, di sini macam-macam ya, ada chart juga ada. Diagramming ya, teman-teman udah langsung menggunakan yang ada di sana bisa tuh. Teman-teman kayak ini ya Gantt chart ini kan sering juga ya digunakan ya untuk misalkan kita bikin project tuh bikin penjadwalan, nah itu ya itu biasanya ada teman-teman. Jadi langsung aja pakai template yang sudah ada itu juga bisa. Jadi hal ini juga bisa membantu kita mengurangi pekerjaan ya. Jadi nggak harus bikin dari from scratch benar-benar dari nol, tapi kita bisa pakai yang sudah ada. Sini ada beberapa opsi macam-macam ya. Nanti bisa dipilih. Budgeting juga ada ya. Jadi sesuai kebutuhan teman-teman kiranya apa. Atau bisa search juga sih kiranya apa gitu ya yang bersesuaian gitu. Nah, di sini kemudian ini untuk new tadi ya. Nah, kemudian ada open. Nah, open ini ketika teman-teman ingin membuka suatu file. Nah, apakah lokal ya? Kalau di PC memang dari komputer kita. Kalau browse ini untuk mengambil file tadi ada ditaruh di mana ya gitu. Kemudian kalau misalkan di dalam OneDrive ini kebetulan saya integrate ya dengan storage atau penyimpanan apa namanya OneDrive. Jadi bisa langsung. Kemudian account di sini adalah ini ya teman-teman ya, data akun. Kalau memang teman-teman login gitu. Sebenarnya nggak apa-apa teman-teman yang pakai free account itu nggak apa-apa sih. Jadi bisa login aja nggak apa-apa. Jadi nggak harus yang memang berbayar, nggak harus sih teman-teman. Ini kebetulan kalau yang ini yang berbayar ya. Jadi tapi itu ya, lisensinya juga bulanan kok teman-teman. Jadi tergantung dari versi teman-teman. Kemudian feedback ini ketika kita pengen apa ya menuliskan review ya sepertinya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan Microsoft, kayaknya kita suka deh. Nah ini kita kasih feedback tuh, kita kasih review ya. Gitu. Kemudian option di sini adalah beberapa pengaturan ya teman-teman ya. Kontrol lagi tambahan ya. Kalau misalkan teman-teman ingin mengatur menu yang ada di dalam ini ya Excel ya.
Mana sih yang mau ditambah? Biasanya di customize ribbon ini. Atau general banyak sekali sih teman-teman opsinya. Nah ini tinggal menyesuaikan. Ada di control save, ada language, ada biasanya customize ribbon sih teman-teman. Jadi kontrol menu yang ingin dimunculkan apa saja gitu. Nanti bisa menyesuaikan. Nah kemudian ini saya coba blank workbook aja ya. Contohnya kosong. Kemudian di sini seperti yang tadi ya, kita coba melihat juga dengan beberapa menu yang tersedia ya. Di sini ada tadi ya tapping-nya. Tab-nya ada file, home, insert, draw, dan sebagainya ya. Kebetulan si saya integrate sama Acrobat. Kemudian di sini ini adalah judulnya ya teman-teman ya. Kemudian di sini akunnya sih teman-teman. Nanti bisa tuh teman-teman kalau misalkan login diubah dengan nama teman-teman. Kemudian di sini adalah workbook-nya. Ini teman-teman satu workbook bisa terdiri dari beberapa sheet, di mana teman-teman bisa melakukan penambahan sheet. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada navigasi ya, navigator baik ke kanan ke kiri, ke atas dan ke bawah. Nah, ini ya. Ini bentuk tampilan juga mau seperti apa bentuknya. Nah, ini silahkan nanti bisa dicoba-coba, dieksplor. Kemudian di sini ada fungsi. Kalau teman-teman ingin menginputkan suatu rumus, katakanlah sum, average, dan sebagainya ya nanti. Kemudian di sini ya tadi ya, name box ya. Dan ini beberapa kontrol di dalamnya ya tadi yang grouping ya, ada style, ada alignment, ada font. Nah, teman-teman mungkin udah cukup tahu banyak juga. Nah, di sini saya pengen minta dari teman-teman yang sudah mencoba ya, dari misalkan melihat video. Nah, ini juga ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman tadi sudah melihat video atau mungkin sudah familiar juga dengan Excel, silahkan dicoba ini. Saya minta misalkan ya dari teman-teman ini untuk misalkan ini ya teman-teman, bagaimana menginputkan ya suatu data atau ya kita menginputkan data aja deh teman-teman di dalam satu sel itu seperti apa. Boleh ada yang mau mencoba, silahkan nanti share screen, saya stop share dulu. Ada dari rekan-rekan mahasiswa yang mau mencoba, silahkan. Nanti biasanya ini ya apa namanya dapat poin, silahkan langsung saja share screen. Cuman ini kok teman-teman, buka sel aja kemudian input data, silahkan dicoba. Ada yang ingin ini, daripada saya tunjuk, kalau saya tunjuk nanti biasanya nggak dapat poin sih. Kalau misalkan apa sukarela gitu volunteer itu dapat poin. Jadi silahkan ada yang ingin share screen, silahkan dari teman-teman mahasiswa. Ada apa yang harus saya tunjuk? Saya sebenarnya nggak Maaf Bu, terlalu suka tunjuk. Nah, ya ini saya inputnya maksudnya screen. gimana Bu? Saya masih kurang Saya, ngerti. jadi nanti cuman ini aja, pilih satu sel, kemudian input data aja buat sampel, buat contoh aja. Itu sederhana kan? Nah, nggak apa-apa, karena kita emang pembelajarannya masih pengenalan aja. Pilih satu sel aja di dalam workbook tadi, kan kita bikin blank aja. Terus kita input aja gitu. Nanti ada lagi sih pertanyaan berikutnya nanti buat teman-teman untuk dicoba gitu. Ada beberapa aja sih saya. Kemudian nanti kita biar teman-teman mau mengerjakan pretest ya tadi ya sudah ada pretestnya. Silakan Mas Ardiansyah mau mencoba? Silakan Mas, nggak apa-apa. Atau teman-teman yang lainnya langsung aja share screen, nggak apa-apa teman-teman. Boleh Bu. Silakan. Kalau bisa, nggak apa-apa. Mas Ardiansyah silakan langsung share screen aja. Karena kebetulan kita nggak di lab ya, jadi nggak bisa ini apa namanya? Saya nggak bisa one by one ke teman-teman. Nah ini, silahkan bagaimana cara menginputkan gitu. Nah itu misalkan pilih satu aja, terus coba diinputkan. Apa bebas lah, tulisan apa nama sendiri atau apa gitu, teks atau apa itu nggak apa-apa. Nah ini contohnya seperti ini ya teman-teman, mungkin udah biasa ya, sambil merem juga udah bisa ya. Jadi udah ini ya sudah expert. Nah seperti ini ya contohnya ya. Kemudian coba Mas, misalkan menginputkan yang dari function itu Mas, di sel yang lain, Mas Ardiansyah coba geser sel yang lain, coba inputkan yang dari function bagaimana, coba dari function itu, yang kolom function tadi, kolom function yang samping fx itu, samping fx. Nah itu klik aja, klik.
ada masalah itu. Nah, itu cancel dulu aja. Itu di cancel. Nah, ini ya teman-teman ya. Di situ coba diinputkan apa gitu. Nah, ini ya, misalnya kayak gini teman-teman ya. Jadi opsi menginputkan ini ada 2 ya. Nah, gini ya teman-teman. Ada bisa seperti Mas Ardiansyah tadi ya. Kebetulan langsung kita pilih selnya. Bisa juga tuh teman-teman lewat atas tuh FX itu ya. Jadi bebas sih teman-teman. Ada beberapa opsi. Silahkan mana yang lebih mudah bagi teman-teman. Nah, itu lewat situ juga bisa gitu ya. Nah, ini juga nanti berpengaruh kalau misalkan kita melakukan enter ya teman-teman ya. Jadi misalkan tadi ya sate atau kambing ya itu tadi. Kalau enter itu kalau nggak salah kalau misalkan kita pakai Excel, teman-teman untuk enter itu pakai ALT sama enter, teman-teman. Jadi nanti nggak harus ini, tapi bisa di bawahnya gitu ya. Jadi nanti automatically di bawahnya gitu. Karena kadang-kadang kalau kita pakai tab ya, itu nanti gesernya ke kanan gitu sih. Enter itu juga geser sih. Jadi bisa dikasih input di bawahnya gitu. Nanti coba saya ini ya, cobain. Oke, Mas Ardiansyah, terima kasih ya. Nama sama NIM-nya ya, Mas ya. Tolong ya di chat ya. Terima kasih. Nah, ini salah satu contoh inputnya seperti itu, teman-teman. Saya biasanya nanyain ke mahasiswa seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman tinggal coba aja. Nah, ini ya, tadi salah satu contohnya seperti itu. Jadi kita input, ini bisa dari sini ya, misalkan apa gitu. Atau misalkan dari sini, teman-teman, apa gitu. Kita input aja gitu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen enter, nah ini juga bisa ditarik teman-teman functionnya. Ini tarik aja ke bawah. Nah, ini ya. Kalau mau enter pakai ALT enter. Nah, kalau teman-teman pakai Google Spreadsheet itu buttonnya beda lagi sih kalau nggak salah. Kita samain aja pakai Excel dulu. Nanti teman-teman search di Google aja bisa kok enter di dalam Google Spreadsheet. Itu beda sih. Kalau di dalam apa Excel itu teman-teman pakai ALT enter. Nah, ini untuk nambah. Nah, beda kalau misalkan kita otomatis ya. Ini langsung nih saya enter pasti turun tuh kayak gitu. Nah, ini beberapa hal sih teman-teman controlling gitu ya. Kemudian saya minta untuk teman-teman ada yang bisa membantu untuk insert ini ya baris teman-teman yang sudah bisa sambil merem pasti bisa deh. Ada insert baris sama insert kolom teman-teman. Ada yang bisa share screen? Ada? Silahkan. Ya, silahkan Mbak Nia langsung. Nggak apa-apa teman-teman, open mic aja. Kalau di kelas saya nggak apa-apa, santai saja ya. Jadi nggak usah takut ini, nggak apa-apa. Kalau di saya bukan masa ini ya, harus sopan, nggak usah lah. Anggap aja kayak kelas discussion. Jadi langsung aja take over aja. Nah, bagaimana untuk insert baris dulu? Baris dulu seperti apa? Nah, baris bagaimana cara menginsertkan baris? Contohnya. Dikasih isian aja Mbak, biar kelihatan. Takutnya kalau warnanya putihan gitu nggak kelihatan ya. Jadi Mbak ngetik apa dulu biar kelihatan, oh di bawahnya tambahan baris gitu. Mbak coba ngetik apa dulu gitu. Nah, misalkan gitu. Nah, ntar di situ kita coba nambah baris tuh. Silahkan di insert baris. Insert baris. Insert, oke. Baris apa? Oke. Nah, ini ya teman-teman ya. Nggak harus dipilih semua, Mbak. Jadi cukup satu nggak apa-apa. Jadi misalkan di kambing 2 doang, itu ya kita klik kambing 2 atau di ini 2 doang gitu. Atau nah ini langsung aja. Nah itu insert coba. Insert row. Entire row. Kalau di sini masuknya entire row ya, masuknya ya. Jadi ya. Nah itu nanti dari insert tadi ya. Insert, nah ini entire row. Atau cells ya, itu juga bisa ya. Tergantung tadi ya penambahan sel ya. Ada juga insert tadi ya, cells ya. Kemudian itu ada insert ya. Coba insert, klik aja insertnya tadi. Klik insert. Coba yang cells right, coba. Shift cells right, yang atas sendiri. Coba. Oke. Nah, ini teman-teman. Berarti nanti penambahannya ada di ini ya. Harusnya di ini ya, kanannya ya. Cells right ya. Jadi ada penambahan sih teman-teman nanti biasanya. Nah, ini tergantung versionnya sih biasanya. Kayak gitu nanti tinggal menyesuaikan aja sih penambahannya. Kemudian kolomnya mau Mbak ini juga, Mbak Nia atau ada teman lain yang sudah siap? Ada yang mau share untuk insert kolom? Ada? Ada yang mau coba untuk insert kolom?
Oh, Mbak Nia silahkan ya, nama sama NIM-nya ya, di chat ya. Terima kasih. Oke, silahkan. Nah, ada teman lain yang mencoba mau menambahkan kolom, teman-teman? Bagaimana menambahkan kolom? Silahkan langsung saja share screen. Ya, bagaimana menambahkan kolom, teman-teman? Nambah kolom, langsung share screen aja, nggak apa-apa. Nah, bagaimana menambahkan kolom? Nah, coba ketikin dulu aja gitu, Mas, apa gitu, biar kelihatan ketambahannya daripada putih gitu. Ya, misalkan gitu. Nah, coba ditambahkan kolomnya. Di kanannya atau di kiri, terserah. Kamu tambahkan. Nah, boleh pakai ini juga boleh. Nah, ini ya teman-teman ya, ada penambahan ya di situ ya kolom. Nah, seperti ini ya teman-teman nambah kolom. Nah, ini ada yang menarik juga dari teman kita tadi ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan Excel, boleh pakai klik kanan. Di situ ketika ada pilihan opsinya bisa tuh klik kanan langsung. Atau seperti ini juga nih, kayak Mas Herdiansyah, pakai ini ya di cell insert itu juga bisa teman-teman. Jadi selera dari teman-teman ya. Jadi maksudnya kalau di saya juga nggak ada harus ini nggak harus. Jadi silahkan apa ya preferensi atau selera dari teman-teman yang nyaman di mana gitu ya. Jadi ada beberapa opsi memang. Jadi misalkan teman-teman lebih mudah dengan cara insert yang di atas boleh, atau yang di bawah itu juga boleh langsung klik kanan gitu ya. Itu bisa gitu. Jadi bebas aja sih teman-teman nanti. Oke, terima kasih Mas Herdiansyah. Ini ya ada yang sudah share. Kemudian ini ya teman-teman. Kalau misalkan ini lagi teman-teman, ada lagi untuk apa ya? Kita menginsertkan gambar misalkan. Ada teman-teman yang ingin mencoba bagaimana cara menginsert gambar misalkan. Itu ada dari teman-teman cara menginsert gambar misalkan di dalam Excel kebetulan gitu. Ada yang ingin mencoba menginsert gambar bagaimana gitu? Ada yang ingin mencoba atau masih kesulitan? Kalau masih kesulitan kita coba bahas ya. Sebentar saya izin share screen dulu. Nah, ini ya teman-teman ya tadi ya. Bentuknya seperti ini ya tadi ya bebas ya teman-teman. Biasanya saya ngeklik ini sih teman-teman. Nah, insert. Nah, ini langsung otomatis kalau di saya menunya langsung ya. Langsung ya. Kalau di tadi di rekan kita tadi ada milih ya insertnya ya. Kalau di saya langsung nih teman-teman. Langsung insert baris ya. Nah, ini ya langsung ketambahan gitu. Nah, kalau di saya kayaknya nggak ada ini sih. Ini tergantung version dari ini ya Microsoft Excel-nya. Bebas. Ini yang saya lewat klik kanan. Nah, ini banyak macamnya ya teman-teman ya. Ada kontrol macam-macam ya. Teks itu ada di sini juga bisa. Bisa juga di atas sini ya kontrolnya. Bisa juga di sini boleh. Nah, ini ada format cell. Nah, ini ya, ini juga untuk kontrol juga. Di mana teman-teman ini ya menentukan ya, apakah misalkan teman-teman ingin menggunakan tadi ya mata uang, kemudian date, ini juga kontrolnya bisa lewat sini. Bisa juga yang ada yang di atas sini juga bisa. Tergantung sih teman-teman. Kalau version yang makin ke sini ya, version dari 2013 ke atas itu rata-rata biasanya opsi menu sudah tersedia di atas ya. Kalau yang 2010 kayaknya juga sudah sih. Sudah ini sih. Hampir mirip juga kok, tidak terlalu signifikan. Nah, ini formatting juga ada, teman-teman. Jadi nanti misalkan kita ingin menentukan ya, teks ini kita pengen wrap atau pengen ini ya, teman-teman. Nah, ini teks wrapping, ini lurus, wrap, kemudian kita pengen nih kolom jadi 2, itu kan dengan merge gitu ya. Nanti sambil jalan nggak apa-apa. Kemudian misalkan bilangan kita pengen kurang ya tadi ya 00-nya ini pakai ini aja sih teman-teman, plus minus ini kebetulan ini karena empty ya kosong jadi nggak pengaruh tadi langsung bunyi. Nah ini teman-teman untuk insert dan nanti di sini teman-teman di illustration teman-teman bisa nambah tuh gambar, bentuk, nah ini ya icon, nah ini bisa di sini. Nah kalau misalkan teman-teman ingin tuh memberikan kebetulan di sini form Bu, formnya Excel, kebetulan saya pengen kasih tanda tangan digital itu nambahnya kalau teman-teman nggak bisa di copy paste ya, misalkan dari tanda tangan tadi kebetulan saya sudah copy Bu kok nggak muncul. Nah ini bisa teman-teman pakai ini ya insert kemudian illustration kemudian picture. Nah nanti ini ya insert aja dari device nambah. Nah ini kebetulan nanti nambah saya pengen nyari nih gambarnya ada di mana tanda tangan saya tanda tangan digital misalkan. Karena di sana ada butuh tanda tangan Bu gitu misalkan. Nah nanti bisa disesuaikan teman-teman. Nah, ini untuk draw. Draw ini kebetulan kalau misalkan teman-teman ada pen tab itu
ini bisa langsung sih. Kalau ini kayaknya bisa langsung juga. Nah ini, pakai ini juga bisa teman-teman. Nggak harus pakai Pentep, langsung malah bisa nih. Sama kayak kalau di presentasi. Secara umum fungsionalitas sama kok yang di Word, kemudian PPT ya, presentasi PowerPoint, kemudian Excel secara menu secara standar hampir sama teman-teman. Ini ya untuk margin ini kan kontrol untuk halaman juga sama ya. Nah bedanya untuk formula sih teman-teman, biasa yang spesial di formula di sini lebih banyak opsinya dibandingkan dengan kita menggunakan yang di Word, karena Word itu sesuai kata ya. Namanya ya Word itu kan kata, jadi dia bukan untuk pengolahan angka. Jadi biasanya teman-teman untuk membuat ini ya pengolahan kata ya, kata-kata kalau teman-teman pengen kalkulasi biasanya menggunakan Excel itu lebih mudah sih, lebih enak, lebih cepat gitulah. Nah, di sini ada beberapa ya insert function. Nah, ini termasuk di sini ya. Langsung masukin. Ini ada juga nih teman-teman sum ini ya macam-macam. Kalau kita by tapping atau kita sama dengan kemudian mengetik itu juga bisa ya. Jadi sum apa gitu bisa ya. Jadi istilahnya nggak harus ini ya nggak harus melulu lewat itu ya gitu. Formula itu juga bisa milih ya. Sebentar ini karena drawingnya tadi ya. Jadi ini ya ininya belum mati. Nah ini ya, ini kontrol untuk halaman, formula ini ya untuk penambahan formula, misalkan pakai fungsi apa gitu ya, sum, average atau apapun. Nanti bisa, karena memang ada sesinya sendiri teman-teman untuk fungsi. Kita hanya mengenal saja sih menu-menunya. Ini data, nah ini ya, ini untuk tampilannya. Nanti yang digunakan saja yang biasa digunakan saja sih, nggak apa-apa. Itu. Oke, secara umum seperti itu. Nanti bisa dieksplor lagi ya dari teman-teman. Nanti silahkan dicoba untuk pretestnya. Masih ada waktu ya. Nanti silahkan dikerjakan untuk pretestnya ya teman-teman ya. Kemudian untuk presensi, nanti nggak apa-apa teman-teman. By default nanti saya isi semua aja dulu. Tapi kalau misalkan teman-teman bisa ngisi, silahkan diisikan ya yang ada di leads gitu. Kemudian yang masih bermasalah, misalkan belum ada kelasnya, kayaknya ditunggu dulu ya. Nanti kalau misalkan memang sedang ada sinkronisasi ya penyesuaian dengan data Digjar ya. Itu. Kemudian apakah ada yang ditanyakan dulu dengan teman-teman ini untuk kebijakan kelas dan sebagainya? Tadi ketua kelasnya ini ya tadi ya Mbak siapa tadi? Mbak Vina ya. Nanti silahkan ya menghubungi saya ya. Sama saya minta tolong satu lagi nanti mahasiswa untuk mengisikan ini sih nanti teman-teman kontrak perkuliahan ya, hanya informasi aja sih untuk data aja sih teman-teman gitu. Nanti saya minta tolong satu atau ada volunteer nggak apa-apa sih, nanti ada rewardnya sih ya tadi ya, karena di sini agak sepi ya, ini cuma 3 mahasiswa, biasanya saya dapat lebih dari 3 sih. Ada yang mungkin mau bersukarela mungkin nanti ini ya. Tadi kan ada nomor saya. Nah, nanti satu mahasiswa ya atau mau tadi ketuanya. Jadi nanti ada 2 orang mahasiswa membantu saya mengisikan aja sih form untuk perjanjian perkuliahan. Nanti silahkan ya. Apa mau sekarang? Ada yang bersedia? Mungkin ada yang konfirmasi bersedia? Silahkan. Ada? Kalau enggak nanti saya mungkin kontak lewat ketua kelas sih. Ada mungkin teman-teman yang bersedia membantu mengisikan. Kalau enggak nanti saya lewat ketua kelas juga nggak apa-apa sih. Oke, ada yang ditanyakan tidak untuk perkuliahan kita hari ini? Karena hanya mengenal saja sih. Nanti teman-teman bisa explore lagi lebih banyak dan juga di dalam pembelajaran nanti kita bisa mengenal lebih banyak lagi juga. Jadi nggak apa-apa sih teman-teman. Baru awal juga. Mohon maaf sekali ya hari ini agak terlambat juga. Ada yang ditanyakan? Tidak? Oke, saya kira aman ya, tidak ada masalah ya. Demikian ya untuk kelas kita hari ini. Oh ya, maaf. Yang bisa on cam silahkan on cam dulu ya. Mohon maaf, ini yang saya sering lupa. Saya kadang-kadang makanya minta tolong untuk teman-teman mengingatkan ya. Kadang-kadang saya lupa untuk ini yang bisa on cam silahkan on cam ya. Untuk dokumentasi saja pembelajaran kita hari ini. Jadi silahkan yang bisa on cam, saya tunggu dulu sebentar untuk bisa on cam untuk dokumentasi. Nanti kalau misalkan tidak bisa nggak apa-apa teman-teman, tidak wajib. Silahkan yang bisa ya. Saya tunggu untuk slide 1 ya. Saya hitung dulu mundur 5, 4, 3, 2, 1.
Oke, sebentar ya, saya save dulu. Kemudian saya geser ke slide 2. Teman-teman santai aja ya, yang kelas A. Nggak usah grogi ya. Kalau misalkan ada yang ditanyakan atau disampaikan, langsung aja, nggak apa-apa. Jadi nggak usah ini ya. Takutnya nggak enak saya. Ini cuma tadi yang cuma 3 mahasiswa juga. Ini yang slide kedua, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Kalau mau off cam boleh. Bentar, saya save dulu ya teman-teman. Oke, saya kira demikian ya kelas kita hari ini. Saya pribadi mohon maaf ya kalau banyak keterlambatan. Nanti seperti biasa ya. Nanti kelas kita ada break untuk sholat asar dulu ya. Nanti baru dilanjut. Oke, terima kasih banyak ya atas partisipasinya untuk kelas kita hari ini. Semoga semua teman-teman tetap sehat. Untuk info kelas kita mendatang, apakah online atau offline, mungkin kita menunggu info terbaru saja ya. Karena belum tahu juga ya nanti update-nya. Terima kasih banyak. Saya tutup kelasnya ya. Silahkan nanti mengerjakan pretestnya ya teman-teman ya, karena sudah dibuat, nanti silahkan dikerjakan. Bagi teman-teman yang belum, nanti kita ada kompensasi sih teman-teman untuk mengerjakan susulan nggak apa-apa. Tapi kalau yang bisa mengerjakan silahkan dikerjakan ya, karena untuk kelengkapan nilai. Oke, saya tutup ya kelasnya kalau tidak ada pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Ya, Bu. silakan ya teman-teman ya kalau mau live. Saya tutup ya kelasnya.